itu bukan skill tambahan, tapi pintu. Oke. Nah, aku udah bersama sepupu aku yang baru pulang dari Saudi, guys. Pertama, gue pengen jujur nih, gitu kan. Karena banyak orang kalah pinter, gitu. Kenapa bisa kalah pinter? Karena mereka kalah dalam hal komunikasi. Kebetulan kita langsung ada sama narasumbernya. Yuk, bisa perkenalan dulu. Ya, halo, nama saya Muhammad Dario. Saya seorang barista dari Bangkal Pinang, dan saya baru balik dari Arab Saudi. Ya, 2 tahun kerja di sana. Iya, keren kan? Udah 2 tahun kerja di Saudi, guys, gitu. Nah, kan banyak nih teman-teman yang nanya gitu kan, kayak, Kak, bisa nggak sih bahasa Inggris tuh bisa menjadi buka pintu peluang untuk kerja di luar negeri? Jawabannya bisa banget, dan kita langsung bertanya sama Rio. Nah, gimana sih awal mulanya Rio itu aware, wah ternyata skill bahasa Inggris tuh penting buat aku ke depannya. Bisa diceritain? Pertama kali memutuskan untuk bekerja ke Arab Saudi memang adalah sebuah bentuk keresahan pribadi di mana kita sulit berkembang di pekerjaan. Kita harus butuh aspek pressure sebuah pekerjaan untuk kita lebih cepat berkembang. Benar kan? Iya, benar. Dan kebetulan waktu itu saya punya teman yang udah kerja di Arab Saudi, dan saya melihat beberapa insight story mereka tuh kayak, wah kayaknya kerja di luar negeri asik deh. Iya. Bertemu dengan banyak orang, ngobrol dengan bahasa Inggris ataupun culture baru kan. Akhirnya saya mencoba untuk bertanya dan mengajukan, bisa nggak saya berangkat ke sana. Tapi sebelum saya berangkat ke sana, saya banyak belajar, kayak cari tahu sih negara yang harus dituju pertama, terus bahasa yang harus kita pahamin ya, bahasa yang harus kita mengerti, kayak bahasa Inggris itu loh basicnya hubungan antara pekerjaan kita dan jalan untuk ke sana, ya kan? Iya, betul. Ya, itu mungkin 2 tahun yang lalu. Berarti niat saya ke sana belajar, bukan soal tentang uang, karena menurut saya pengalaman lebih penting daripada uang. Gitu. Betul. Oke, itu poinnya. Karena kebetulan banget, aku juga inget nih cerita dia. Nanti aku mungkin lampirin gitu kan screenshotnya waktu dia bilang, Nafa, aku kan dipengen Nafa ya kalau di keluarga aku. Nafa, aku dapet kesempatan nih, gimana kamu bisa bantu aku gak? Dan aku membantu dia sampai keberangkatannya juga, guys, gitu. Iya, benar. Nah, dan juga mungkin Trio bisa ceritain nih, gimana sih cara interview? Kan banyak nih mereka mungkin yang lulus SMA, SMK, atau kuliah, bingung gitu cara interviewnya gitu, biar kita dapat kerja di lingkungan global kayak kamu. Kan kamu Saudi, aku pun mantan karyawan di British Council juga. Mungkin bisa di-spill caranya. Oh ya, mungkin pertama salah satu hal yang paling kita aware adalah mengenal diri, yang dimana kita bisa mengenalkan diri kita kepada orang lain ya. Kayak interview, kita belum kenal diri, tapi bagaimana kita menjelaskan kita nih siapa sih sebenarnya. Nah, kita belajar bagaimana mengexplain bahwa kita ini adalah seorang yang dikenal seperti, contohnya saya adalah barista. Barista itu menjalanin pengalaman berapa tahun nih bekerjanya. Misalkan saya punya pengalaman 6 tahun, saya punya pengalaman 2 tahun kerja di misalkan kayak restoran atau coffee shop secara kecil nih. Jadi saya tuh harus belajar bagaimana mengenalkan diri saya dari awal, karakter saya dan tujuan saya dan visi misi sebuah pekerjaan, dan knowledge tentang barista misalkan kayak gitu tuh. Oke, berarti ini termasuk bidang food and beverage ya. Dan ini sangat, kalau teman-teman nanya, background aku sama Rio itu completely different ya. Karena aku latar belakangnya edukasi, dia food and beverage. Sekolahnya di sekolah menengah biasa sih kayak. Oh, sekolah menengah biasa, tapi udah nabung pengalaman dari SMA. Saya bekerja dari 2019, kelas 2 SMA sebagai barista waktu itu. Nah, itu guys pentingnya pengalaman. Dia udah nabung pengalaman dari tahun 2019. Iya, dari 2019 dan sekarang udah 2026. Jadi bisa dihitung sendiri ya di sini gitu. Ya, mungkin udah 6 tahun 7 tahun saya di industri food and beverage. Oke. Nah, ini kan udah bahas nih cara apply-nya, terus juga cara interview, dan juga kenapa kamu bisa aware sama English gitu kan, dan English itu begitu penting buat jadi pintu karir gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritain gitu kan,
pas udah tiba di sana gitu. Apakah benar kalau kita udah kerja di Arab harus fasih bahasa Arab gitu? Sepertinya tidak. Tidak. Nah guys, itu ketemu jawabannya. Karena pada akhirnya kita itu yang butuhnya adalah survival, mode survival. Kayak kita tuh harus tahu nih memahamin budaya mereka pertama. Dan orang di sana juga pun mungkin bahasa Inggrisnya terbatas ya. Oh, oke. Jadi kita tuh bisa terbantu ibaratnya kayak Body language ya. Jadi kayak kita nggak ngerti, tapi mereka tuh tahu kita main apa. Kadang sesimpel itu kita tuh merasa kayak dihargai di sana. Jadi nggak perlu yang punya grammar yang bagus, punya struktur Inggris yang bagus, tapi cara kita menyampaikan itu tuh nyampai untuk orang yang kita ngobrol itu udah cukup bagi saya. Tapi ketika kita udah di sana, kita harus banyak lebih belajar nih, karena komunikasi itu adalah komunikasi itu penting buat kita ngebuka relasi lebih banyak di sana. Betul. Jadi itu ya guys jawabannya. Di Arab itu nggak harus fasih bahasa Inggris. As long as you have body language, kalian punya bahasa tubuh dan mereka bisa ngerti dan komunikasi itu bisa nyampe ke mereka gitu. Nah kalau kerja sama tim nih, gimana kamu bisa kerja sama tim yang baik gitu kan? Apalagi kamu dari Indonesia, pasti kamu dapat tim yang global gitu atau orang lokal sana. Gimana cara kamu komunikasi sama mereka? Pertama ya kita pasti mengenali lingkungan kerja dulu ya. Kita mengenali yang namanya workflow dalam sebuah pekerjaan. Yang dimana juga kita harus ngerti equipment dan tools yang ada di coffee shop dan bagaimana sih SOP mereka di sana. Jadi itu memudahkan kita berkomunikasi ketika ada miskom misalkan nih, kayak hal kecil kayak kita nggak tahu nih cara ngomong kayak bro gimana sih cara bikin kopi yang enak di sini ataupun gimana sih kalibrasi kopi nih. Nah di situ kan kita harus belajar nih kayak kita harus nanyakan how to calibration here atau kopi hari ini enak nggak. Nah itu kan bagaimana kita komunikasi nih kan, setidaknya kita udah tahu nih dari basic knowledge kopi, tapi kita nggak tahu nih cara ngomong gimana sih cara bikin kopi ini enak. Ya pada akhirnya kan kita udah tahu permasalahannya, cuman kita belum tahu solusinya kan. Akhirnya kita ngobrol sama si orang lokal ataupun punya tim kita ya. Komunikasi di sana kayaknya nggak terlalu bikin ribet karena cukup to the point. Permasalahannya apa sih? Kopinya nggak enak. Coba kayak green size-nya dirubah. Kayak itu mempermudahkan kita komunikasi ataupun kita do it action. Jadi nggak perlu ngomong, cuman kita ngelakuin kalibrasi. Terus ini kopi enak nggak? Kalau nggak, saya coba lagi nih. Nah, sesimpel itu komunikasi itu, nggak ngebatas kita untuk berkarya atau berruang untuk lebih maju gitu. Ini sangat close sekali ya, karena kalau di kerjaan aku kan korporat di British Council. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang kayak tadi masalahnya Rio bilang masalahnya kopinya nggak enak nih. They can kreatif, mereka bisa berkreasi gitu kan untuk memecahkan solusinya. Meanwhile di kerjaan aku tuh nggak bisa gitu karena we already have the structure. Kita udah punya struktur kerjanya harus kayak apa dan kita tuh udah ada format tertentu gitu. Dan kita nggak bisa untuk berkreasi karena as you know aku mengurus IELTS juga, jadi buat teman-teman udah familiar kan, dan itu udah ada formatnya gitu. Jadi kita nggak bisa kreatif. Mungkin kita bisa kreatif bagaimana kita menenangkan test taker atau peserta yang ngambil tes gitu. Karena kalau misalkan tiba-tiba kita ngide gitu kan, itu nggak bisa kalau di corporate gitu. Karena corporate komunikasinya tuh sangat berjilibet kalau aku bilang, karena banyak layer-layer yang harus di-approve gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kebayang ya perbedaan dia kerja di food and beverage, meanwhile aku di korporat itu sangat berbeda. Di dunia food and beverage kita harus inisiatif. Iya, betul. Karena kita juga harus nemuin cepat solusinya karena itu berdampak buat customer konsumennya. Nah, begitu teman-teman. Nah, itu kan komunikasi. Benar juga. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru lulus SMA atau baru lulus kuliah, whatever, gitu kan your degree, pahami dulu workflow, ya kan? Job desk-nya juga harus paham. Kalau kalian nggak ada basic knowledge, gimana kalian? Ngerti gimana kita ngomong kan? Gimana secara tidak langsung kayak kita nggak ngerti ngomong, but we have action. Betul. Action yang paling nyata, gitu kan? Terus nih, ini sangat menarik sekali ya kan, insight tentang kerjaan gitu. Kira-kira nih,
kamu kan pertama kali ke luar negeri itu ngerantau buat kerja gitu kan. Ya. Apa sih perbedaan yang paling signifikan ketika kamu kerja di dalam negeri dan juga di luar negeri? Pertama ya, kita Oke. mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Oke, kesejahteraan. Kita di sana punya tempat tinggal yang disediakan yang nyaman. Mhm, Kita punya transportasi, oke, mhm. dan kita punya asuransi kesehatan di sana. Oke, good. Itu adalah plus point yang mungkin privilege-nya kita kerja di luar negeri. Betul. Karena ketika kita sakit, kita bisa ke rumah sakit dan kita ngajuin klaim asuransi. Itu sangat mudah ya. Sangat mudah. Dan Hmm. kita ketika ada masalah di sana pun, kita mungkin bertemu dengan orang yang lebih berpengalaman dan punya solusinya. Mhm, oke. Ya. Eh, kalau misalkan buat pekerjaan, kita udah nggak bingung karena selama 2 tahun kita punya pekerjaan Mhm, karena sistemnya kontrak. mhm. Dan ketika kita punya posisi di sana, punya company yang besar, kita bisa grow position nih. Oke. Tapi tergantung personal ya. Mungkin ada orang yang personalnya pengen banyak belajar dan bisa naik posisi dan mendapatkan salary atau bonus yang banyak. Betul. Atau ada posisi yang orang kerja di company kecil, cuman kerjanya ya biasa-biasa aja, itu tergantung orangnya juga kan. Nah, di sana itu sangat mudah buat kita berkembang karena kita bertemu banyak orang di luar sana yang lebih hebat daripada kita. Semakin tahu kita di luar sana itu kita nggak ada apa-apanya kan, makanya Iya, kita harus betul. banyak belajar kan. At least kayak kemarin saya punya experience di sana ikut kompetisi. Gimana tuh ceritanya kok Yeah. bisa join kompetisi gitu Ya, kan? sebenarnya kompetisi itu waktu itu dimulai di tahun 2023. Waktu itu teman saya pengen ikut kompetisi di internasional di Arab Saudi. Itu punya kompetisi lokal namanya Horeca, Barista Horeca. Saya bertanya, apakah bisa saya ikut untuk kompetisi ini dengan persyaratan yang ada di sana? Ternyata bisa. Dan saya sebelum berangkat ke Arab Saudi, saya memutuskan niat untuk mengikuti kompetisi. Keren. Dan memang niat saya pertama kali adalah pengalaman untuk bekerja di Saudi. Ya. 2023 saya memutuskan untuk ikut kompetisi. 2024 saya mencoba ikut serta dalam kompetisi dan saya mendapatkan juara 1 di Saudi. Wah, ini udah suhu banget ya. Enggak. Baru join ya kalau nggak salah. Iya, baru join kompetisi terus juara 1. Iya, dan itu pertama kali kompetisi yang dimana segmennya berbeda. Kalau di industri kopi kita punya kompetisi berbagai macam kayak roastery, terus ada brewer dan barista. Kalau barista ini kan kita punya 3 seasonal beverage kayak espresso base, mild beverage, and signature beverage. Dan itu perbedaan segmen kompetisinya aja sih. Jadi itu ya teman-teman yang tertarik tuh jadi barista, siapa tahu barista Starbucks gitu kan, ketemu di Plaza Indonesia seperti itu. Nah kan itu panjang banget ya ternyata perjalanannya, terus komunikasi sama tim sampai join kompetisi gitu loh. And then the final words yang kamu bisa kasih ke mereka gitu kan buat adik-adik sekalian gitu kan. Karena nggak kerasa juga ya kita udah tua gitu kan. Nah mungkin dari Rio sendiri nih setelah udah sekian lama merintis karir gitu buat mereka, apa sih satu hal penting yang harus mereka implementasikan dalam hidup mereka? Jangan takut untuk mencoba hal baru dan jangan pernah menyerah mendengar omongan orang lain. Itu adalah kunci kita untuk terus berkembang dan jangan terpengaruh dengan hal-hal buruk dari omongan orang lain. Karena banyak sekarang orang-orang mungkin ke-distract dengan omongan orang lain dan overthinking. Yang kita harus jalanin sekarang adalah coba belajar bersikap bodoh amat. Tapi fokus tetap dengan tujuan kita. Banyak hal yang penting yang harus kita pelajarin dalam dunia, dalam hidup.
bukan hanya omongan orang lain yang harus kita pelajarin. Oke, siap. Mungkin ada orang yang bisa ngekritik hidup kita, ada orang yang bisa memberi peran dalam hidup kita, Mhm. dan itu perbedaannya sangatlah tipis. Mhm. Kritik dan mengasih peran itu sangatlah tipis. Iya, betul. Cuman bagaimana perspektif kita untuk menganalisa sebuah itu. Iya. Iya. Oke, sip. Nah, tadi juga sempat bincang-bincang juga kan sama Rio tentang money budget management. Nah, mungkin mahasiswa atau anak SMA gitu, mereka kerja kayak ya udah gue ngandalin gaji gitu. Yang penting gue ada uang masukan bulanan masuk. Tapi kita nggak tahu ya masa depan tuh bakal seperti apa gitu kan. Nah, mungkin dari Rio nih jadi kita bagi aja audiensnya 2 tipe. Ada generasi sandwich sama yang enggak gitu. Nah, menurut Rio, bagaimana sih kita sebagai orang yang baru kerja untuk ngatur manajemen keuangan gitu? Yang pertama adalah mengenal biaya living cost ya. Oke. Kita harus mengatur kebutuhan kita, kayak kita itu makan sehari tuh gimana sih? Betul. Terus kita kehidupan habit kita dalam 1 bulan tuh kita harus lihat nih. Ada hal yang nggak penting dan yang penting banget ya. Betul. Misalkan nih kebutuhan makan, kalau aku ya sekarang itu kalau buat makan saya udah punya meal plan. Jadi kayak misalkan nih one day saya harus butuh 500 gram ayam buat kebutuhan protein saya. Setengah kilo. Dan itu cukup 25.000 one day. Ya, bayangin loh. Sesimpel itu, tapi banyak orang menyepelekan. Tapi kan ketika saya udah punya perspektif dan cara memandang cukup, kayaknya saya cukup 25.000 nih buat 2 kali makan. Terus saya ngopi nih keluar. Kayaknya buat ngopi misalkan nih saya spend dari kita punya budgeting 100% nih misalkan ya. 5 kebutuhan orang tuh beda-beda ya, ada 50% buat tabungan, ada mungkin 30% buat tabungan, sisanya tuh 70% buat living cost ya. Itu tergantung orang ngebagi beberapa rasionya. Mungkin ada yang 50, 30, 20, 10 ya. 50% tabungan, 30% living cost, 20% buat investment, ataupun 10%-nya buat entertain. Itu kan tergantung orang ngebagi sistem manajemen keuangannya kan. Cuman orang tuh harus mengenal diri sendiri. Iya, betul. Harus meminimalisir resiko keuangan yang tidak penting. Kayak aku nih misalkan nih simple nih, ya cuma budget makananku misalkan 1 bulan 750.000. 750.000 buat ngopi aku spend uang 500.000 buat sebulan. Dan itu menurut aku udah cukup nih. Berarti kan aku udah menghitung dari penghasilan juga nih. Saya punya penghasilan misalkan ya 10 juta. 10 juta itu bisa dibagi berapa rasio untuk kebutuhan. Iya, itu bisa 30, 20. Iya. Kalau buat di sini misalkan gajinya 5 juta nih. Ya udah saya hitung nih 5 juta dibagi 50 berapa nih? Masih ada 2 juta nih. 50-nya buat apa nih? Itu tergantung lagi nih. Setiap orang beda-beda manajemen keuangannya. Jadi nggak bisa disamakan, cuma mereka harus mengenal diri dulu. Iya, betul. Dan satu pesan penting gitu kan dari aku juga, karena aku juga kerja di kota besar, di ibu kota. Kalau kalian nekat ngambil kerjaan dan pas-pas UMR, itu nggak cukup kemana-mana guys. Kalau kalian generasi sandwich gitu kan. Atau kalian ngepas gitu, karena rata-rata kos-kosan di Jakarta itu 1 jutaan lebih. Jadi kamu bisa kebayangkan 5 juta terus 1 jutaan lebih buat kos-kosan gitu kan. Kalau misalkan mau cari kos-kosan yang dekat sama kantor, terus belum lagi transportnya, belum lagi uang makannya berapa gitu kan. Itu tergantung seberapa sibuk kerjaan kalian gitu. Happy-happynya juga belum gitu kan. Pasti healing, karena kan orang Jakarta stres ya. Iya, Jakarta kayak dikit-dikit healing Blok M gitu kan. Itu terus abis itu pertimbangin sebelum kalian ambil sesuatu, apakah gaji tersebut bisa mencukupi kalian. Kecuali kayak Rio, dia ada investment, dia mulai investasi, atau kalian punya kerjaan side hustle, bolehlah dipertimbangkan gitu kan. Nah, itu aja sih mungkin dari kita podcast hari ini, dan penutupannya nih. Oke, bentar ya. Untuk penutupan dari podcast kita itu tadi kan ada closing statement. Closing statement itu benar nggak sih masalah yang
mayoritas terjadi di kalangan anak muda Indonesia khususnya. Mereka tuh nunggu jago dulu baru mulai. Padahal sebenarnya kalau dari pendapatnya Rio gimana nih? Sebenarnya kita harus modal nekat ya. Nekat dalam artian punya sudut pandang yang waspada. Nekat yang dalam artian kita ingin berkembang. Kayak ya udah saya ke Arab, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Gimana caranya? Nah, Ya udah kita belajar. Kita punya HP, kita punya internet buat translate di Google kan. Yang dimana mempermudahkan zaman sekarang. Apa salahnya kita belajar satu kata one day? betul. Ya kan yang untuk mempermudahkan, tapi survival mode itu berbeda. Kita dipaksa untuk belajar karena kita butuh. Betul. Jadi kamu harus coba, tapi kamu harus punya dulu fundamental sebelum ke sana. Oke, good. Jadi kesimpulannya dari statement seluruh ini dari podcast kita, English itu bikin lo masuk circle global, bukan cuman lokal doang. Oke guys, that's all for us and see you on the next Terima kasih. podcast. Thank you.